Every day, you're saying the words that I want you to say. There's a pain in my heart and it won't go away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk perubahan harga. Perkenalkan, berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Nova dengan NIM 2018-31044. Kemudian ada Sofia dengan NIM 426, Bu Elma Widiawati dengan NIM 442, dan Siti Solihatun dengan NIM 508. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perubahan harga. Pengertian dari perubahan harga sendiri ini adalah perbedaan jumlah rupiah yang dapat digunakan untuk memperoleh barang yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi pada umumnya harga barang cenderung naik sehingga diperlukan lebih banyak jumlah rupiah untuk membeli barang yang sama di waktu kemudian. Nah, suatu perubahan harga ini umum terjadi apabila secara rata-rata jumlah harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Slide berikutnya membahas tentang masalah akuntansi. Jadi, di sini rangka akuntansi pokok dilandasi asumsi bahwa daya beli uang stabil sepanjang masa atau manfaat ekonomi barang tidak berubah. Rangka akuntansi pokok ini juga akan menentukan batas pengakuan transaksi sehingga data yang masuk ke dalam statement dasar harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan. Nah, selanjutnya, bila perubahan harga menimbulkan masalah akuntansi dalam hal penilaian unit pengukur dan pertahanan kapital, apabila perubahan harga cukup mencolok, masalah yang akan dihadapi akuntansi adalah penilaian unit pengukur dan pemertahanan kapital, di mana masalah penilaian ini berkaitan dengan dasar yang harus digunakan untuk mengukur nilai pos. Nah, selanjutnya adalah unit pengukur. Secara umum daya beli uang dapat berubah sehingga unit moneter bagi pengukur nilai tidak bersifat homogenis lagi. Nah, perubahan ini disebabkan karena perubahan tingkat secara umum dalam ekonomi suatu negara. Jadi seperti perubahan harga minyak di negara Indonesia dan di negara Arab Saudi tentunya kan pasti berbeda. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemertahanan kapital. Nah, pemertahanan kapital ini berkaitan dengan jenis kapital yang harus dipertahankan, yaitu finansial atau fisik. Nah, setelah kita membahas masalah-masalah yang dihadapi akuntansi bila perubahan harga cukup mencolok, selanjutnya saya akan membahas mengenai cara mengatasinya. Nah, berikut adalah cara mengatasinya. Yang pertama adalah penilaian. Cara mengatasinya adalah dengan menggunakan akuntansi kos skala atau akuntansi nilai skala. Kemudian untuk unit pengukur menggunakan akuntansi daya beli konstan, dan yang terakhir pemertahanan kapital itu menggunakan kombinasi keduanya atau hybrid accounting. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pos moneter dan non moneter. Yang pertama adalah pos moneter. Pos moneter ini adalah pos yang berkaitan dengan untung atau rugi daya beli. Nah, di dalam pos moneter ini dibagi menjadi dua, yaitu aset moneter dan kewajiban moneter, di mana aset moneter itu adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang sudah pasti tanpa mengaitkannya dengan harga masa mendatang. Contohnya seperti utang usaha. Kemudian yang kedua adalah kewajiban moneter. Kewajiban moneter adalah keharusan untuk membayar uang di masa mendatang dengan jumlah dan saat pembayaran yang sudah pasti, di mana jumlah akhirnya yang dibayar tidak bergantung pada perubahan daya beli uang. Contohnya seperti utang usaha. Perlu diketahui perubahan harga beli tidak mempengaruhi keduanya. Jadi jumlah penerima yang terjadi akan sama dengan jumlah pada saat timbulnya. Selanjutnya adalah pos non moneter. Pos ini berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Sama halnya dengan pos moneter, di pos ini dibagi menjadi dua, yaitu aset non moneter dan kewajiban non moneter. Di mana aset non moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai yang berubah-ubah
dengan seiring berjalannya waktu. Kemudian, kewajiban non-moneter adalah keharusan untuk menyerahkan barang dan jasa atau potensi jasa lainnya. Perlu diketahui, implikasi perubahan harga terhadap kos non-moneter adalah perbedaan nilai ukur saat kos terjadi dan saat kos dilaporkan di akhir periode. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofia dengan NIM 2018 310426. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai perubahan harga atau dalam segi akuntansinya yaitu perbedaan antara kos tercatat suatu objek atau pos dan jumlah rupiah yang menggambarkan nilai objek atau pos pada saat tertentu. Maksudnya adalah ketika kita mencatat atau membeli suatu aset pada 5 tahun yang lalu, pasti harganya berbeda dengan aset tersebut di tahun ini. Jadi itu adalah perubahan harga yang dimaksud. Di sini ada 3 jenis perubahan harga. Yang pertama adalah perubahan harga umum, yaitu perubahan karena inflasi atau daya beli. Terjadi perubahan meskipun manfaat atau daya tukar barangnya masih sama. Nah, faktor-faktornya itu apa aja sih? Pada umumnya disebabkan oleh kekuatan-kekuatan faktor ekonomi. Yang pertama yaitu tersedianya uang atau kecepatan beredarnya uang dibandingkan dengan tersedianya barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa secara umum. Yang ketiga, ditandai oleh perubahan seluruh harga barang dan jasa dengan tingkat dan arah yang sama. Dan yang terakhir, perubahan harga pasar dunia untuk komoditas jasa tertentu, misalnya seperti minyak bumi, emas, atau kayu lapis. Nah, yang kedua, ada namanya harga spesifik, yaitu perubahan karena persepsi terhadap manfaat barang atau perubahan teknologi. Jadi ini tetap terjadi perubahan meskipun tidak terjadi perubahan daya beli seperti yang harga umum tadi. Faktor-faktornya adalah perubahan selera konsumer, juga perubahan teknologi di bidang teknik industri, dan yang terakhir spekulasi atau perubahan harapan masyarakat terhadap kuantitas barang dan jasa tertentu yang tersedia dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada perubahan harga relatif atau perubahan harga spesifik setelah pengaruh perubahan daya beli dipisahkan atau diperhitungkan. Nah, pengaruh perubahan harga relatif ini tidak dapat terungkapkan secara penuh kalau penyesuaiannya tidak dilakukan baik untuk perubahan harga spesifik maupun untuk perubahan harga umum. Nah, di sini pakai model akuntansi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga relatif sebenarnya merupakan bastar atau hibrida antara model akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Model hibrida tersebut disebut akuntansi kos sekarang, daya beli konstan. Nah, selanjutnya, implikasi akuntansi perubahan harga umum. Pembelian fasilitas krisis pada waktu yang berbeda-beda mengakibatkan penjumlahan kos menghasilkan angka yang kurang bermakna. Maksudnya adalah kos berbagai objek yang diukur dengan satuan uang pada waktu yang berbeda-beda sebenarnya merupakan jumlah rupiah yang tidak homogenus sehingga tidak dapat dijumlahkan. Karena bersifat moneter, akhirnya sudah merefleksi kos atau harga sekarang setiap saat atau pada tanggal pelaporan, sehingga kita bisa lihat di tabel mesin 1, mesin 2 memiliki angka indeks dan kas nominal. Nah, maka dari itu, kos dalam daya belinya berbeda-beda di awal, di tengah, dan di akhir, sesuai dengan nilai indeksnya. Jadi, ketika saldo atas dasar daya beli berbeda dengan angka nominal, perbedaannya akan semakin tinggi bila indeks harga makin berbeda. Jadi, itu yang dimaksud. Selanjutnya, implikasi akuntansi perubahan harga umum mengenai penahanan pos moneter menimbulkan untung atau rugi daya beli. Maksudnya adalah untung atau rugi daya beli pos moneter terjadi bila perusahaan menahan aset moneter atau mempunyai utang moneter dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi inflasi, yaitu meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, tidak hanya kenaikan harga dari satu atau dua barang saja. Ketika terjadi inflasi, maka ketika kita menahan aset moneter akan menimbulkan kerugian daya beli. Sebaliknya, kalau kita mempunyai utang moneter akan menimbulkan keuntungan daya beli. Seperti contohnya, yaitu di sebelah saya, ketika kita menahan aset moneter saat inflasi, awalnya daya beli kas awal yang ditahan adalah sebesar 1.600.000. Nah, karena terjadi inflasi, akhirnya daya beli kas yang dipegang akhir tahun adalah 800.000 karena harga naik. Maka dari itu kita memiliki rugi daya beli menahan aset moneter 800.000 kita kurangkan.
Kalau kita penundaan pelunasan utang moneter pada saat inflasi, awalnya daya beli utang yang ditunda adalah 2.400.000, ketika pelunasan, maka kita hanya perlu membayar 1.500.000. Nah, ini sepertinya kepotong yang akan menghasilkan untung sebesar 900.000. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Kondisi kedua yaitu ketika terjadi deflasi, di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Nah, ketika kita menahan aset moneter akan memberikan keuntungan daya beli, dan ketika menahan utang moneter akan mengakibatkan kerugian daya beli. Jadi kebalikannya pada saat inflasi. Dengan adanya untung daya beli, harga aset yang dibebankan sebagai biaya depresi akan menjadi lebih rendah dan laba menjadi lebih besar sebesar untung tersebut. Oleh karena itu, untung daya beli sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari laba periode yang terrealisasi. Selanjutnya, implikasi akuntansi perubahan yang harga spesifik, yaitu menimbulkan untung atau rugi penahanan baik terrealisasi maupun belum yang tidak tampak dalam statement laba rugi kos historis. Nah, jadi kalau misalnya dalam akuntansi biaya historis, perubahan harga spesifik ini tidak diperhatikan, dan dengan sendirinya perubahan ini akan tersembunyi dalam perhitungan laba. Hal ini sering dikritik sebagai kelemahan akuntansi biaya historis karena angka laba tidak menggambarkan efisiensi operasi perusahaan yang sebenarnya. Misalnya seperti yang ada di gambar, ketika suatu perusahaan awalnya mempunyai persediaan barang dagang di awal periode dengan harga seperti kos barang terjual 1.500.000, dan seluruh barang tersebut dijual pada tengah periode dengan harga 2.500.000. Nah, kalau misalnya kita menggunakan biaya historis, kita kurangkan, maka kita memiliki laba kos historis sebesar 1 juta. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan kos sekarang atau nilai sekarang, ketika kita berhasil menjual 2.500.000, ternyata persediaannya, current cost persediaan pada saat itu adalah 2.100.000. Nah, kalau misalnya ini kita kurangkan, hanya ada laba 400.000. Nah, kemana 600.000-nya? 600.000-nya adalah laba penahanan tersembunyi dalam model biaya historis atau operasi. Laba operasi yang sebenarnya adalah 400.000. Nah, 600.000-nya adalah untung penahanan terrealisasi karena kita menahan persediaan dan terjual baru saat tengah periode, dan ternyata harga persediaan itu naik sebesar 2.100.000. Jadi menguntungkan perusahaan. Jadi laba realisasinya tetap sama 1 juta 1 juta. Tapi kalau di historis itu tersembunyi. Kalau misalnya kita menggunakan biaya sekarang, yaitu terpisah laba kos sekarangnya adalah 400.000 dan untung penahanan terrealisasi adalah 600.000. Jadi laba operasi yang sebenarnya adalah 400.000 dan selisih antara harga jual produk sekarang dan semua biaya atas dasar biaya sekarang. Nah, jumlah inilah yang memenuhi makna laba berdasarkan konsep pemertahanan kapital. Jadi seperti itu, cukup sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila salah kata, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai implikasi perubahan harga relatif. Perubahan harga relatif mengukur tingkat penyimpanan perubahan harga barang atau jasa tertentu terhadap perubahan akibat perubahan tingkat harga umum seluruh barang dan jasa. Atau bisa disebut juga, perubahan harga relatif adalah perubahan harga setelah pengaruh perubahan daya beli dikeluarkan atau diperhitungkan. Model akuntansi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga relatif sebenarnya merupakan bastard atau hibrida antara model akuntansi daya beli konstan dan akuntansi kos sekarang. Di sini pada slide adalah tertera sebuah bagan di mana ada bisa rekan-rekan lihat. Untuk perubahan harga ini mempunyai implikasi yang berbeda antara pos-pos moneter dan non-moneter. Pos moneter berkaitan dengan untung atau rugi daya beli. Pos non-moneter berkaitan dengan untung atau rugi penahanan. Nah, besar untung atau
rugi daya beli ditentukan dengan memisahkan pos moneter dengan non-moneter, karena untung dan rugi daya beli biasanya berhubungan dengan pos moneter neto. Nah, pos moneter berhubungan dengan aliran kas, pos non-moneter berhubungan dengan aliran potensi jasa fisik atau non-kas. Kemudian di sini ada pos moneter ini terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Untuk pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Untuk slide berikutnya, kita akan membahas akuntansi daya beli konstan. Baik, selanjutnya adalah akuntansi daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan ini mengatasi sebuah perubahan harga akibat perubahan daya beli. Ada 4 aspek teoritis. Pemilihan indeks yang pertama yaitu pemilihan indeks harga dan tahun dasar. Yang kedua, pro dan kontra, 3 daya beli sebagai jenis kapital. Yang keempat, status terhadap statement keuangan dasar. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Nah, tujuan akuntansi daya beli konstan sendiri adalah untuk mempertahankan kapital atas dasar daya beli. Untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data cost historis harus dikonversi menjadi cost daya beli dan pada saat pelaporan. Dalam operasinya, perusahaan akan menggunakan atau mengorbankan daya beli aset untuk memperoleh aset lain dalam rangka menghasilkan pendapatan dengan konsep daya beli konstan. Daya beli dapat menjadi golongan kapital yang lain yaitu kapital daya beli. Kapital daya beli sebenarnya merupakan kapital yang finansial. Baik, untuk slide selanjutnya, kita akan membahas tentang pemilihan indeks harga untuk konversi. Baik, berikut adalah langkah untuk membuat statement indeks konversi. Jadi, bisa dibaca rekan-rekan. Nah, untuk dapat menyajikan statement keuangan berbasis daya beli, data cost historis harus dikonversi menjadi cost daya beli pada saat pelaporan. Untuk menyusunnya, rekan-rekan bisa lihat pada slide. Yang pertama itu harus lengkap dalam daya beli. Semua pos baik neraca atau laba rugi harus dikonversikan. Bila indeks rata-rata digunakan dan pos-pos laba rugi terjadi secara merata selama periode, rupiah daya beli yang didapat untuk suatu pos biasanya hampir sama dengan jumlah rupiah nominalnya. Kemudian, indeks rata-rata tengah menghasilkan rupiah konversian pos-pos operasi yang mendekati rupiah nominal bila transaksi terjadi secara merata sepanjang tahun. Untuk slide selanjutnya adalah membahas tentang keunggulan dan kelemahan daya beli konstan. Nah, ada argumen yang biasanya diajukan untuk mendukung penyajian informasi daya beli konstan, yaitu akuntansi daya beli konstan menjadi angka akuntansi lebih bermakna. Dengan akuntansi daya beli konstan, pembandingan antara periode akan memberikan informasi yang lebih bermakna daripada perbandingan atas dasar rupiah nominal. Pembandingan data antar perusahaan juga akan menjadi lebih berarti dan informatif. Akuntansi daya beli konstan akan menghasilkan informasi laba atas dasar konsep mempertahankan kapital. Pejabat pemerintah sudah terbiasa menganalisis data keuangan atas dasar nilai real, sehingga pelaporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rupiah nominal kemungkinan dapat menyebabkan kebijakan pemerintah yang merugikan perusahaan. Akuntansi daya beli konstan merupakan sarana mengeluarkan pengaruh perubahan harga umum tanpa harus mengubah atau mengganti struktur akuntansi yang sudah berjalan. Akuntansi daya beli konstan dapat mengatasi atau meniadakan sama sekali metode akuntansi yang dimaksudkan untuk menanggulangi perubahan secara parsial atau secara pos per pos.
Selanjutnya adalah beberapa keberatan dan kelemahan terhadap akuntansi daya beli konstan. Yang pertama, belum memperhitungkan pengaruh perubahan harga spesifik. Ini karena akuntansi daya beli konstan mendasarkan diri pada data kos historis, sehingga kelemahan-kelemahan yang melekat pada kos historis tidak seluruhnya dapat dihilangkan atau diatasi. Kemudian, acapkali statement keuangan daya beli konstan diinterpretasi secara keliru sebagai informasi tentang nilai sekarang, padahal informasi yang disajikan oleh akuntansi daya beli konstan bukan merupakan nilai sekarang, nilai yang dapat direalisasi, atau bahkan nilai diskonan. Kemudian, untung rugi daya beli tidak mempunyai makna atau interpretasi yang jelas atau intuitif. Baik, sekian dari presentasi saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatun dengan NIM 2018-310-508. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai akuntansi kos sekarang. Nah, akuntansi kos sekarang ini mengatasi perubahan harga akibat perubahan daya tukar barang. Tujuannya sendiri yaitu untuk mengukur laba suatu periode dengan mempertahankan kapital semula. Nah, kapital diukur atas dasar kapasitas operasi atau kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa dengan kuantitas yang sama dengan kapasitas atau kemampuan kapital sebelumnya. Jadi akuntansi kos sekarang digunakan sebagai dasar dan ada dua perbedaan yang tampak. Yang pertama yaitu ada laba akan terbagi menjadi dua komponen, yaitu laba akibat kegiatan operasi perusahaan dan laba akibat kegiatan menahan kapital fisis. Sedangkan yang kedua yaitu untung atau rugi yang belum terrealisasi akibat penahanan aset dimasukkan dalam statement laba-laba. Dan juga terdapat aspek teoretis. Yang pertama yaitu adanya dasar pengukuran, dua, bagaimana kapital dipertahankan, dan ketiga, sumber dan teknik pengukuran kos sekarang, keempat, pro dan kontra, kelima, pemecahan laba menjadi komponen operasi dan komponen penahanan, dan yang keenam adalah status terhadap statement keuangan dasar. Kemudian selanjutnya yaitu dasar pengukuran. Dasar pengukuran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kos pengganti, kedua nilai jual sekarang, dan yang ketiga adalah nilai terrealisasi harapan. Kos pengganti ini, penekanan diletakkan pada kos pengganti aset yang dikuasai perusahaan dengan aset yang sejenis atau sama fungsinya. Dan pos pengganti ini secara konseptual laba periode akan terjadi atas dua unsur. Yang pertama yaitu adanya laba operasional, dan yang kedua untung atau rugi perusahaan akibat perubahan harga relatif. Kemudian yang kedua yaitu nilai jual sekarang. Nah, kos sekarang aset diukur atas dasar harga aset seandainya. Pada saat sekarang, perusahaan memilih untuk menjual aset tersebut alih-alih memakainya untuk operasi. Nah, nilai jual sekarang berarti jumlah rupiah pendapatan yang dapat direalisasi seandainya aset dijual sekarang. Seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah nilai terrealisasi harapan. Nah, pendekatan ini sama dengan nilai jual sekarang. Hanya pengukurannya itu dilakukan atas dasar nilai sekarang aliran kas masa datang yang diterima dari aset atau dibayar untuk aset atau utang yang bersangkutan. Nah, nilai penggunaannya adalah nilai sekarang aliran kas di masa mendatang yang diharapkan akan diterima dari penggunaan aset oleh perusahaan. Dan nilai pasar sekarang adalah jumlah rupiah kas atau setara kas yang diharapkan akan mendapatkan atau dapat diperoleh dari penjualan suatu aset dikurangi dengan biaya penjualan yang terlibat dalam proses penjualan aset tersebut.
Kemudian selanjutnya yaitu teknik pengukuran kos sekarang. Jadi di sini ada 4 teknik. Yang pertama, pengindeksan. Kedua, penghargaan langsung. Ketiga, pengkosan unit. Dan yang keempat adalah penghargaan fungsional. Nah, yang pertama terlebih dahulu yaitu pengindeksan. Pengindeksan ini sumber informasinya dapat berupa yang pertama, indeks harga yang dihasilkan pihak eksternal untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. Atau yang kedua, indeks harga yang dihasilkan sendiri oleh perusahaan berdasarkan catatan historis untuk kelompok barang atau jasa yang diukur. Nah, teknik ini memungkinkan digunakannya komputer untuk menyatakan kembali angka-angka dasar secara tepat. Kemudian yang kedua, yaitu penghargaan langsung. Penghargaan langsung ini, informasi dari luarnya dapat berupa yang pertama, harga faktur sekarang. Kedua, daftar harga dari penjual barang atau jasa, atau kutipan harga lain atau taksiran. Dan yang ketiga, kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang. Dan teknik penghargaan langsung ini membebankan secara langsung bahan dan tenaga kerja ke suatu aset atau kelompok aset. Teknik ini biasanya berupa harga faktur sekarang, daftar harga dari penjual barang atau jasa, dan kos produksi standar yang menggambarkan kos sekarang. Kemudian yang ketiga yaitu pengkosan unit. Nah, teknik pengkosan unit ini digunakan untuk menaksir kos reproduksi suatu barang. Teknik ini digunakan untuk barang atau jasa yang tidak mempunyai pasar keluaran atau barang yang bersifat khusus atau tidak standar. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan fungsional. Teknik penghargaan fungsional digunakan untuk menentukan kos pengganti suatu fungsi produksi atau pemrosesan dan bukannya suatu aset secara individual atau kelompok aset yang masing-masing berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi hibrida. Akuntansi hibrida ini menggabungkan keunggulan akuntansi daya beli dan akuntansi kos sekarang. Disebut akuntansi kos sekarang daya beli konstan atau current cost or constant purchasing power accounting. Nah, akuntansi daya beli konstan berusaha untuk mengatasi masalah unit pengukur tidak stabil. Dan sedangkan akuntansi kos sekarang berusaha untuk mengatasi masalah penilaian. Dan yang selanjutnya, atau yang terakhir ini, yaitu mengenai standar akuntansi perubahan harga. Nah, yang pertama ini ada SFAS nomor 33, kedua SFAS nomor 82, dan yang ketiga yaitu SFAS nomor 89. Nah, untuk SFAS nomor 33 ini, pelaporan berbasis kos sekarang dan daya beli konstan diwajibkan untuk perusahaan yang memenuhi kriteria. Nah, SFAS nomor 33 ini tidak menuntut penyajian komprehensif statement keuangan atas dasar kos sekarang atau daya beli konstan, tetapi hanya mewajibkan pengungkapan sebagian informasi yang membantu pemakai untuk mengevaluasi pengaruh perubahan harga. Nah, untuk yang SFAS 82 ini hanya pelaporan berbasis kos sekarang yang diwajibkan. Nah, FASB menerbitkan SFAS nomor 82 yang isinya meniadakan beberapa pengungkapan yang sebelumnya diatur dalam SFAS nomor 33. Dan yang terakhir yaitu SFAS nomor 89. Nah, ini pelaporan pengaruh perubahan harga yang hanya bersifat anjuran. Jadi SFAS nomor 89 ini tidak lagi mewajibkan to recure atau pengungkapan pengaruh perubahan harga sebagai informasi pelengkap, tetapi sangat menganjurkan pengungkapan tersebut.
Dan sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.